Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revita Anggitri Wardani. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya terkait materi yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, topik 1, 2, dan 3. Selama pembelajaran, saya telah mempelajari mengenai relevansi perjalanan Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan identitas manusia Indonesia. Topik yang pertama yaitu relevansi perjalanan Ki Hajar Dewantara. Perjalanan pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah yang merubah sistem pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat di Yogyakarta. Beliau dikenal sebagai tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki visi yang progresif dan inklusif. Ki Hajar Dewantara bersikap kritis terhadap sistem pendidikan kolonial yang menekankan penindasan budaya dan identitas bangsa Indonesia. Beliau memperjuangkan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan kebangsaan, serta memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kaum pribumi yang pada masa itu diabaikan dalam sistem pendidikan kolonial. Salah satu kontribusi besar Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan adalah pendirian Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa merupakan sekolah model yang bertujuan memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal, serta merangkul semua kalangan masyarakat tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Perjalanan pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara yang mengusung semboyan Ing Ngarso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani merupakan perwujudan dari filosofi dan prinsip pendidikan yang dipegang teguh olehnya. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa yang memiliki makna filosofis yang mendalam. Secara harfiah, semboyan ini dapat diterjemahkan sebagai Ing Ngarso Sing Tulodo berarti menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, Ing Madya Mangunkarso berarti di tengah membangun semangat yang kuat, dan Tuturi Handayani berarti di belakang memberikan dorongan yang kuat. Selanjutnya, topik 2 yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, melaksanakan dan menerapkan merdeka belajar. Yang kedua, menjadi pamong bagi peserta didik. Ketiga, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dalam melaksanakan proses pendidikan. Keempat, mendidik budi pekerti peserta didik. Kelima, berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Dan yang terakhir, semboyan Tripusat Pendidikan. Dan yang terakhir adalah topik 3, identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Identitas manusia Indonesia memiliki nilai luhur yang kuat dan menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional. Sebagai manusia atau bangsa Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari tentunya harus berpedoman pada nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai religiusitas. Baik, kali ini saya akan memaparkan mengenai keterkaitan pemahaman yang telah saya dapatkan dari topik 1, 2, dan 3. Dalam perjalanan pendidikan, Ki Hajar Dewantara telah memerdekakan pendidikan dengan melahirkan Taman Siswa sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Ki Hajar Dewantara juga telah menuangkan banyak pemikiran yang dijadikan dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia.
Dari segala perjuangan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka terbentuklah pemikiran mengenai identitas manusia yang didasarkan pada nilai kebinekaan, nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Identitas manusia Indonesia menjadi sebuah pemahaman berkesinambungan dalam proses belajar. Guru perlu untuk mengenal identitas peserta didik guna memahami latar belakang peserta didiknya. Sebab guru tidak boleh dan tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi peserta didiknya. Meskipun peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, semua peserta didik memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan tanpa dibeda-bedakan. Selanjutnya adalah perspektif kritis dengan mengacu pada mata kuliah sosiokultural. Sosiokultural dalam pendidikan di sekolah diharapkan dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dapat menciptakan karakter peserta didik untuk saling menghormati, toleransi dengan segala perbedaan, menjadi bangsa beradab dan bermartabat. Relevansi dengan psikologi perkembangan yaitu dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang menghargai keberagaman, kita memerlukan psikologi perkembangan yang bertujuan untuk membantu kita sebagai seorang guru dalam memahami dan memberikan respon terhadap perilaku peserta didik yang beragam di sekolah. Setelah mempelajari topik 1, 2, dan 3, saya dapat menarik kesimpulan bahwa manusia Indonesia memiliki identitas berupa nilai-nilai keberagaman, Pancasila, dan religiusitas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pendidikan sebagai wadah untuk mentransformasi pengetahuan dan karakter peserta didik. Pendidikan yang diberikan haruslah memperhatikan kekuatan sosiokultural dan psikologi perkembangan peserta didik agar terciptanya manusia Indonesia yang berkarakter, merdeka, selamat, dan mencapai kebahagiaan hidupnya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.